Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan terkait skenario inventory. Nah mungkin teman-teman bertanya apa itu maksud dengan inventory. Jadi gampangnya inventory ini merupakan stok atau persediaan bahan atau barang yang disimpan biasanya dalam gudang yang digunakan untuk tujuan tertentu, di mana pada kesempatan kali ini untuk profil perusahaan yang akan kami analisis adalah PT Big Fast. PT Big Fast adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang inventory furniture dengan kegiatan utamanya adalah penyedia barang impor furniture dan ekspor furniture outdoor maupun indoor. PT Big Fast berlokasi di Bandung, Jawa Barat dengan cabang yang terdapat di beberapa kota di Pulau Jawa. Nah, kita lanjut kepada pembagian peran user. Di sini ada 5 user yang akan dibuat, dan tentunya yang pertama saya sendiri sebagai staff IT, dan yang kedua ada Feby Prastika Zoelanda sebagai admin inventory 1, dan selanjutnya Nabila Rizka Anandita selaku admin inventory 2, lalu ada Dea Ayu Wulandari sebagai supervisor 1, dan Gesri Anto Sitanggang sebagai supervisor 2. Nah, ini adalah pembagian peran user yang mana masing-masing akan berperan dalam pembagian skenario inventory. Jadi untuk skenario-nya itu PT Big Fast menyediakan beberapa barang yang akan dijual kepada konsumen, dan sebelum melakukan penjualan PT Big Fast akan mengecek terlebih dahulu stok barang yang akan dijual nantinya kepada konsumen. Lalu PT Big Fast melakukan pembuatan dokumen inventory adjustment yang nantinya akan diimport datanya serta dilakukan printout yang ditugaskan kepada admin inventory yang datanya terdapat pada Google Sheet. Lalu jika sudah berhasil membuat dokumen inventory adjustment dan melakukan printout, pihak admin inventory 1 akan menghubungi pihak admin inventory 2 untuk melakukan update location pada inventory adjustment tersebut. Karena PT Big Fast berencana untuk melanjutkan update location pada inventory adjustment tersebut dari WH Stock menjadi WH Manufaktur. Jadi pihak admin inventory 2 akan melakukan update untuk dokumen inventory adjustment yang telah dibuat oleh pihak admin inventory 1 sebelumnya, serta melakukan printout kembali untuk data yang telah berhasil diupdate. Melakukan update terhadap data dokumen yang telah dibuat, pihak admin inventory 2 akan menghubungi pihak supervisor 1 untuk melakukan pengecekan pada report stock dan report location. Pihak supervisor 1 akan melakukan pengecekan pada report stock dan report location dengan tujuan apakah produk tersebut ada atau sesuai dengan data atau dokumen yang sudah dibuat. Selanjutnya, pihak supervisor 1 akan menghubungi pihak supervisor 2 untuk melakukan apply jika produk tersebut sudah sesuai dengan data atau dokumen yang sudah dibuat. Setelah melakukan pengecekan pada report stock dan report location, pihak supervisor 2 akan memeriksa apakah produk yang telah diimpor sesuai dengan data atau dokumen yang sudah dibuat. Jika sudah sesuai, maka supervisor 2 akan melakukan apply terhadap setiap produknya dengan tujuan agar produk tersebut terdaftar atau masuk ke dalam report inventory valuation. Sekarang kita langsung masuk kepada simulasinya. Pertama, peran oleh staff IT. Di sini staff IT bertugas membuat user dan mengkonfigurasi hak akses pada Odoo dalam modul inventory nantinya. Di sini saya akan menjelaskan hak akses dan dari import data oleh seorang staff IT tadinya yang sudah dibuat. Nah, di sini staff IT sudah membuat user berikut yang akan berperan dan yang mempunyai akses dalam wewenang mengatur inventory yang akan dibuat nantinya. Nah, ini merupakan security matrix dalam simulasi inventory kali ini. Nah, dalam simulasi ini, security matrix yang diberikan tentunya dalam penjabaran hak akses yang diberikan oleh staff IT. Nah, ini sudah saya jabar. Di sini sudah terlihat untuk halaman dari Odoo 16, di mana saya berperan sebagai staff IT. Di sini saya sudah login ya dengan email yang sudah diberikan tadi pada hak akses. Lalu jangan lupa juga untuk mengaktifkan developer mode, di mana nanti tandanya adalah kumbang di atas ini. Untuk itu kita langsung masuk ke dalam settings ya, dalam modul settings. Oke.
Dalam model setting ini sudah terlihat bagaimana 138 active users ya. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam manage user. Di sini saya lanjutkan dengan membuat akses dari user-user yang telah dibuat. Yang pertama, untuk kita langsung saja biar tidak lama ya, biar mengefektifkan waktu, kita langsung saja buat nama dari akses dari user yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah lihat tadi saya sudah mengetik CP0555 atas nama Feby. Nah, itu merupakan rekan saya yang berperan sebagai admin inventory 1. Nah, saya langsung ketik di sini. Dan di sini kita bisa menemukan langsung ya. Kita klik ya. Di sini sudah dibuat namanya dalam akses kali ini. Nah, di sini bisa diubah namanya bagaimana dan atau dalam ke bawahnya langsung email address ya. Lalu setelah itu selanjutnya untuk allow company ditulis seperti ini. Untuk user type itu internal user. Nah, untuk modul lain kita langsung karena tidak ada sesuai security matrix tadi dan juga tidak memiliki kendali untuk melakukan itu, kita langsung isi dalam kolom yang kosong ini. Nah, tapi untuk bagian inventory tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita langsung pilih bagian user ya, karena admin inventory ini yang akan meng-create nantinya dokumen-dokumen inventory adjustment gitu ya, dengan metode-metode import data. Jadi setelah itu ini sudah selesai. Nah, ini sudah bisa di confirm gitu ya. Nah, cara confirmnya adalah kita bisa lihat bagian ini ada save manually ya. Di sini sudah terconfirm. Oke. Selanjutnya kita pindahkan kepada user yang selanjutnya, yaitu admin inventory 2 ya. Oke, di sini admin inventory 2 saya langsung tulis saja untuk nama usernya, yaitu di sini ada terlihat langsung ya. Di sini di sini saya bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, untuk nama, email address, dan access rights. Nah, kita langsung saja ke modul inventory. Di sini kita buat user ya, karena dia nantinya yang akan melanjutkan proses update stok ya. Oke, langsung saja kita pindahkan. Nah, ini sudah terconfirm ya dengan mensaf tadi. Dan selanjutnya kita lanjut kepada user yang lain, yaitu supervisor. Jadi kita langsung saja supervisornya, yaitu langsung klik. Di sini kita bisa lihat aksesnya adalah dalam inventory adalah sebagai administrator ya. Langsung saja, untuk yang lainnya tidak perlu ya. Lalu kita lanjutkan kepada user yang lainnya, itu supervisor 2. Nanti untuk supervisor 2 ini kita ketik saja untuk user yang telah kita buat. Oke, nah ini ya sudah terlihat. Sini yang aksesnya juga administrator ya pada inventory. Mungkin untuk memperjelas juga kepada user dari Stop IT sendiri ya, kita bisa lihat di sini saya mengetikkan nama saya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akses yang diberikan ya, langsung saja tertulis di sini administrator sales, accounting di sini sebagai advisor, lalu manufacturing di sini administrator, marketing untuk email marketing users, lalu tadi sebagai untuk surface
Untuk surface ada administrator, lalu administration, kita buat di sini settings ya. Kalau untuk inventory, sebelumnya untuk service itu administrator. Di sini inventory ada inventory, administrator, purchase di sini user, lalu websites sebagai editor and designer, lalu managers, employee di sini administrator. Ya. Jadi disinilah untuk kendali penuh dari staff IT, tentunya di sini yang akan memberikan efek dan menjalankan gitu ya kunci untuk proses dari skenario ini. Oke. Ini itu saja dari staff IT. Terima kasih dan lanjutkan kepada rekan saya untuk menjabarkan skenario dari inventory ini. Jadi di sini selanjutnya ada saya, Feby Prastika Zolanda dengan NIC CP 055 sebagai admin inventory 1 yang bertugas untuk membuat dokumen inventory adjustment menggunakan metode import data yaitu WHStock serta melakukan printout pada WHStock. Di sini ada data di Excel, yaitu data ini tuh digunakan untuk mengimport data di modul inventory nantinya. Dan di sini terdapat location, produk, quantity, counted quantity yang akan diimport. Jadi sekarang saya akan menuju ke aplikasi Udonya. Jadi untuk melakukan import data sendiri itu langkah awalnya kita klik favorit, lalu import record, lalu up file. Nah, karena berhubung saya sudah mengimport data, jadi mungkin saya langsung menuju ke datanya. Mungkin jika ingin mengimport, mungkin dilakukan dengan cara seperti ini. Klik buka, lalu dites valid atau enggak. Nah, kalau sudah valid, kita langsung import saja. Berhubung karena saya sudah mengimport, jadi saya langsung menuju ke data yang sudah diimport. Nah, di sini merupakan data yang sudah diimport, yaitu WH19 stock. Jadi sebelum agar memudahkan, perlunya membuat warehouse dulu supaya nanti itu datanya itu mudah dicari. Karena saya sudah mengimport datanya, jadi selanjutnya saya akan melakukan print yang nantinya akan diserahkan kepada pihak supervisor. Jadi karena produknya tadi sebanyak 13, jadi yang kita print juga sebanyak 13. Lalu kita print count sheet. Nah, tampilan ketika sudah di print itu jadinya seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan menghubungi pihak supervisor 1. Jadi selanjutnya saya akan menghubungi pihak supervisor 1 untuk memberitahu data yang sudah saya print. Nah, saya akan memberitahu kepada supervisor data yang sudah saya import dan meminta untuk memvalidate produk berdasarkan dari dokumen yang telah diimport. Saya kirim file. Baik, selanjutnya mungkin akan saya alihkan ke rekan saya yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Rizky Anandita bernik CP083. Di sini saya berperan sebagai admin inventory 2 yang memiliki job desk yang melakukan update stok menjadi WH manufaktur serta melakukan printout pada WH manufaktur. Langkah-langkah yang saya tempuh untuk melakukan update itu sama dengan admin inventory 1 sebelumnya, yaitu melakukan import. Namun yang membedakannya adalah saya melakukan import untuk stok produk yang ditempatkan di location manufaktur. Saya akan menampilkan terlebih dahulu data yang akan saya import nantinya.
ke dalam inventory adjustment. Berikut adalah datanya, location-nya yaitu WH19 manufaktur. Produknya sama seperti admin inventory satu sebelumnya, dan terdapat kuantitinya, dan sebagainya. Untuk importnya bisa langsung klik favorites, langsung lanjut import records, lalu upload file. Dari filenya lalu open. Nah, sebelum melakukan import, kita harus tes terlebih dahulu bahwa datanya tersebut itu valid ataupun tidak. Di sini sudah terlihat valid, jadi bisa aja langsung untuk mengimportnya. Klik import, add, sudah. Sini sudah kelihatan ya, ada WH19 manufaktur. Langkah selanjutnya itu saya akan melakukan print dengan tujuan untuk dokumentasi mengenai stok produk yang sudah diupdate sebelumnya. Jadi bisa aja langsung klik print di sini, lalu consit, download ke masing-masing komputer kalian, bisa lihat di sini langsung. Nah, berikut adalah tampilan dari hasil printout dari beberapa stok produk yang telah berhasil diupdate sebelumnya. Karena ini kenapa 0? Karena belum di-apply ya oleh supervisor, jadi available quantity-nya masih 0, on hand quantity-nya masih 0, dan counted quantity-nya juga masih 0. Ini job desk dari admin inventory 2 sudah selesai. Selanjutnya yaitu supervisor 1 untuk melakukan apply terhadap PH stok 19 yang telah diimport oleh admin inventory 1 sebelumnya, dan melakukan pengecekan report inventory collation serta mengecek pada reporting stock. Tapi sebelumnya saya di sini sebagai admin inventory 2 akan menghubungi supervisor 2 untuk melakukan apply terhadap PH manufaktur 19 yang telah saya import sebelumnya, dan melakukan pengecekan report inventory valuation serta mengecek pada reporting location. Jadi kita bisa set menu, habis itu pilih discuss, lalu menghubungi pihak supervisor 2. Ini file telah di-download tadi, konsep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu supervisor 1D. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dea Ayulandari dengan CP 045. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan menjadi supervisor 1, yang mana tugasnya ialah melakukan apply atau validate pada WH19 stock dan melakukan pengecekan terhadap report inventory, valuation, serta report stock. Langsung masuk saja ke dalam demonya. Ini saya telah mendapatkan chat dari admin inventory 1 bahwasanya untuk memvalidate produk berdasarkan dokumen yang telah. Jadi sebelumnya saya jawab dulu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam menu operation dan inventory adjustment-nya. Nah, tadi admin inventory 1 ialah memasukkan data stok sebanyak 13 produk. Jadi kita centang. Lalu setelah itu klik apply. Itu tidak menjadi 0 lagi. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi set, tidak apply lagi. Nah, selanjutnya tugas saya ialah melihat reporting evaluation-nya. Dapat dilihat banyak sekali produk-produk yang telah diimport. Agar memudahkan, kita klik group by, lalu add custom group, lalu ke last update on. Nah, di sini pilih yang D. Nah, maka akan keluar tanggal-tanggalnya. Seperti tanggal hari ini di tanggal 28 April. Di sini dapat dilihat data yang sudah diimport. Nah, saya akan membacakan beberapa data yang sesuai dengan skenario sebelumnya. Ini contohnya di Ecom Corner Desk Right Sheet ini.
dapat dilihat ini sebanyak 8 unit dengan statusnya itu quantity update dengan harganya itu sebesar 600, maka total value-nya itu 4.800 yang mana didapatkan dari perkalian 600 dikali 8. Begitu pula untuk produk-produk selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan melihat report untuk stok. Nah, untuk report stok ini saya juga akan melihat dari data-data import skenario sebelumnya. Melihat produk yang sesuai skenario tadi yaitu di e-com 6 dengan biaya per unitnya itu 600 dan di on hand-nya itu ada di 32 dan dapat digunakan itu sebanyak 32. Maka total value-nya itu sebesar 19.200 karena didapatkan dari perkalian on hand dengan unit cost. Nah, lalu selanjutnya dapat dilihat juga untuk produk e-com 9 yang mana harganya itu 1.299 dengan on hand-nya itu 28, maka dikalikan on hand dengan unit cost dapatlah di hasil 36.372. Nah, setelah dilakukan pengecekan terhadap stok dan report valuation-nya, saya kira sudah pas, maka untuk selanjutnya saya akan membalas kepada admin inventory 1 tadi stok dan telah melakukan pengecekan pada report valuation serta report stok. Maka saya rasa sekian tugas dari supervisor 1. Selanjutnya akan saya serahkan kepada supervisor 2. Ya baik, selanjutnya saya Gesrianto Stanggang dengan CP 058 yang akan berperan sebagai supervisor 2, di mana di sini tugas saya adalah yang pertama itu melakukan apply atau validate pada WH 19 manufaktur dan melakukan pengecekan terhadap inventory valuation, serta tugas saya yang terakhir itu adalah untuk membaca report allocation reporting. Baik, langsung saja kita masuk ke demonya. Di sini kita lihat ya bahwasanya ada chat dari Nabila sebagai admin inventory yang kedua, di mana di sini message-nya itu adalah tolong lakukan apply pada file berikut, lalu lakukan pengecekan pada report inventory valuation dan report location. Terima kasih. Baik, di sini kita bisa balas ya, kita masuk ke dashboard, kita pilih yang inventory. Nah, di sini ini kita apakan ya. Baik, di sini tugas saya adalah yang pertama adalah mengapply warehouse manufaktur. Caranya itu kita masuk ke operation, kita pilih yang inventory adjustment. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu yang dimaksud dengan inventory adjustment. Jadi gampangnya inventory adjustment ini merupakan salah satu metode dalam dunia bisnis gunanya untuk mengatur stok barang yang ada di gudang. Nah, setelah kita nanti apply produk yang akan kita pilih, maka akan otomatis masuk ke valuation-nya seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke inventory adjustment. Di sini kita pilih ada 13 ya yang sudah diimport tadi. Kita apply. Kita pilih apply. Setelah saya apply yang WH manufaktur ini, kita lihat ya bahwasanya tadi kan sebelumnya statusnya itu yang apply, sekarang sudah berubah menjadi set seperti ini. Jadi itu merupakan tugas 1 dari supervisor 2. Selanjutnya itu tugas 2-nya itu adalah bagaimana cara membaca inventory valuation reporting WH manufaktur. Caranya itu adalah kita masuk ke reporting, kita pilih yang valuation. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya sangat banyak untuk stok valuation-nya. Jadi untuk menemukan valuation yang sudah saya import sebelumnya itu caranya kita masuk ke group by. Di sini kita add custom group, kita pilih yang last update on. Lalu kita apply. Di sini kita pilih yang hari ya, per hari ya supaya lebih mempermudah. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita lihat sekarang tanggal 28 April 2023, di mana di sini untuk cara bacanya itu adalah misalkan nih untuk yang produk yang office design software. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk produknya itu kan ada 11 di sini ya. Sedangkan harga per produknya itu adalah 235. Maka didapat untuk harga totalnya itu adalah 235 dikali dengan 11,
maka hasilnya adalah 2.585. Begitu juga dengan produk yang lain, misalnya untuk Flippo Power di sini, di mana di sini untuk produknya itu on hand itu ada 24, sedangkan harga per produknya itu adalah 1.700 per unitnya. Maka hasilnya itu adalah 24 dikali dengan 1.700, maka dapatnya adalah 40.800. Jadi seperti itulah cara membaca Inventory Valuation Reporting WH Manufaktur yang merupakan tugas 2 dari Supervisor 2. Baik, selanjutnya adalah tugas 3-nya, bagaimana cara membaca yang location, laporan location. Jadi caranya itu adalah kita masuk ke reporting, kita pilih yang location. Nah, di sini untuk kita lihat ya bahwasanya untuk location-nya sangat banyak juga seperti yang saya jelaskan di sebelumnya untuk yang inventory valuation. Caranya itu kita masuk ke group by untuk menemukan kelompok yang sudah kita import gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang add custom group, kita pilih yang last update on, lalu kita apply, kita pilih yang day ya. Day, setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang tanggal 28 April 2023. Di mana di sini cara bacanya kita lihat ya bahwasanya untuk on hand quantity-nya itu ada 30 untuk produk office chair, serta di sini ada 2 unit seperti itu untuk reserve quantity-nya. Jadi demikian pembahasan tugas yang ada di Supervisor 2, di mana yang pertama tugasnya adalah meng-apply yang warehouse manufaktur, yang kedua tugasnya adalah membaca inventory valuation reporting warehouse manufaktur, dan yang ketiga bagaimana cara membaca laporan location. Jadi setelah kita apply semuanya, kita kembali message menchat tadi ya Nabila sebagai admin inventory 2. Juga tugas dari dan juga pembahasan dari tugas Supervisor 2 seperti itu. Oke, penutup, demikian pembahasan kami terkait skenario inventory yang terdiri dari bagaimana cara membuat user, configuration amount of profile, bagaimana membuat dokumen inventory, mengupdate stok, serta membaca laporan-laporan yang ada di dalamnya. And in closing in this video, we hope the video is useful and easily understood by the audience. Kami dari kelompok 19 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.